Halo guys, aku lagi bareng Dagan. Dagan itu artinya nggak ada artinya. Maksudnya udah ganda cipta. Iya, Ya, betul. ganda cipta, ganda cipta. Ya, ganda cipta. Kenapa ganda cipta? Apakah ada kaitannya dengan pilihan profesi seorang Dagan? Ya, Nah, itu nama dari orang tua yang visioner. oh, Kenapa visioner? Saya hmm, kan anak bungsu hmm, dari 4 bersaudara, 2 perempuan, 2 laki-laki. hmm, Dan mungkin saya direncanakan sebagai penutup, hmm, makanya dikasih nama ganda gitu. hmm. Itu aja. Ganda artinya penutup Dagan. Ya karena 2 pasang itu gitu. Oh, oke oke oke. Kalau Ya, dia berencana 5, ya mungkin nggak ganda nama saya gitu kan. Nggak mungkin jadi ganda iya gitu sebagai penutupnya. iya, Kayak gitu. oke. Ganda campuran. Iya. Ganda campuran. Keren. Dagan, ngomong-ngomong soal media media nih, karena kan Dagan seorang editor, Ya, redaktur pelaksana Padang Express. redaktur pelaksana Padang Express. Bagaimana pendapat Dagan soal media lokal di Sumbar atau di Padang lah khusus? Ya, media lokal hari ini cetak ataupun online Mm-mm. kondisinya hampir sama dengan Indonesia secara umum gitu. Bagaimana Dalam kondisi Indonesia secara umum itu Dagan? dalam kesulitan, Dalam kesulitan. Mm. finansial terutama gitu. Hmm. Lalu hal itu mungkin disebabkan oleh peralihan masyarakat Mm. mencari sumber berita selain media konvensional, apakah itu koran Hmm. atau online sendiri gitu. Hmm. Sekarang orang lebih banyak mencari berita atau mendapatkan berita itu sumbernya dari media sosial. Media sosial. Ya, ya. Walaupun sumbernya nggak kredibel gitu. Nah, Dagan. persoalannya pada akhirnya di sana gitu. Hmm. Eh, Ketika media konvensional yang bekerja secara hukumnya itu jelas gitu, landasan Hmm. hukumnya itu jelas gitu, Hmm. undang-undang persnya, kode etik jurnalistiknya jelas, berarti setiap berita yang dipublikasikan ke publik harus terkonfirmasi gitu, Hmm. harus ada validitasnya gitu, Hmm. secara hukum itu harus gitu. Hmm. Nah, di media sosial itu hanya eh, sumber-sumber berita yang kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Hmm. Kadang dipenggal aja gitu ya. Ya Hmm. itu bisa juga dari dasar bekerjanya pun kan nggak ada hukumnya seperti apa gitu. Hmm. Bisakah dipercaya ini gitu? Memang betul ada podcast-podcast gitu. Yang misalnya membahas satu hal nanti dikonfirmasikan kepada orang-orang lain gitu. Hmm. Tapi berapa banyak hal seperti itu gitu. Ya, justru jauh lebih banyak sampah-sampah di media sosial sebenarnya ya. Ya, Berseliweran. itu yang pada akhirnya jadi berbahaya. Hmm. Orang ingin cepat mendapat informasi, ingin saya paling update gitu. Hmm. Tapi kebenarannya sejauh apa sih Hmm. gitu? Dan kedalaman itu ya yang Iya, penting sebenarnya. iya. Di media konvensional sendiri kebenaran pun masih bisa dipertanyakan gitu. Karena Betul. berita hari ini bisa jadi yang benar hari ini dan kedepannya bisa jadi berubah dengan fakta-fakta yang baru gitu. Hmm. Sesuai dengan nanti cara kerja jurnalistiknya. Nah, Hmm. di media sosial hal tersebut kan masih jauh dari hal-hal tersebut. Hmm. Dia menaikkan sebuah informasi, tapi ketika data baru itu ada, belum tentu akan di blow up lagi gitu. Hmm. Seperti itu. Iya, betul. Terus bagaimana pendapat Dagan tentang orang-orang yang awalnya nih meminta misalnya Padang Express untuk memberitakan hal-hal tertentu yang memang itu penting untuk diberitakan, kemudian ternyata ada kondisi terkini gitu yang itu juga nggak kalah penting dengan
pemberitaan sebelumnya gitu. Tapi ternyata itu nggak diinformasikan kembali gitu ke Padang Express. Gimana pendapat Dagan? Ya, kita murni Hmm. bicara jurnalistiknya ya. Hmm. Tetap pilihannya adalah ketika kita punya pilihan itu nilai beritanya seperti apa. Nilai berita itu kalau saya pernah belajar jurnalistik sama Dahlan Iskan bilang yang pertama dicari itu adalah sesuatu yang menarik gitu. Apa sih yang menarik bagi masyarakat? Baru setelah itu penting enggak gitu. Nah, pertimbangannya dua itu gitu, Ya. menarik dan penting gitu. Menarik Boleh dan juga penting. penting dan menarik, tapi kalau kita dulukan yang menarik berarti kita ini soal bisnisnya mungkin. Orang membaca, orang apa? Membeli karya kita gitu, jurnalistik, membeli koran kita kalau di Padang Express. Itu penting enggak? Ya, ya yang harus penting gitu. Misalnya gitu. Isu perceraian itu menarik nggak? Menarik. Menarik. Apalagi itu tokoh publik gitu. Tapi penting nggak bagi masyarakat? Nggak semua merasa penting sih. Ya bisa dikatakan nggak penting gitu kan. Yang seperti itu akan jadi pertimbangan-pertimbangan gitu. Menarik dan penting. Itu yang akan diambil jadi berita gitu. Betul. Terus balik lagi ke kredibilitas pemberitaan. Bagaimana dengan jurnalisme warga, Dagan? Kan banyak sekali kejadian peristiwa atau bahkan peristiwa konflik ya apapun itu gitu, dan itu genting dan itu cukup mendesak untuk didokumentasikan dan disebarluaskan sesegera mungkin. Bagaimana menurut Dagan? Jurnalisme warga. Jurnalisme warga itu penting, sangat penting gitu. Apalagi di dunia yang serba cepat hari ini gitu. Karena informasi yang datang dari masyarakat yang dalam artian bukan para pekerja jurnalistik gitu. Itu kan dekat dengan masyarakat gitu, informasinya. Dia tahu bagaimana kondisinya bla bla blanya. Jadi selagi itu valid datanya, tidak dibuat-buat, tidak di-set gitu. Itu sumber informasi yang penting gitu. Paling tidak pentingnya langsung kepada stakeholder terkait untuk menjawabnya gitu, mengatasi kalau itu persoalan misalnya ada jalan ambles atau jalannya jelek, sementara dia penting untuk selalu dilewati mobilitas yang banyak gitu. Itu jadi satu hal yang penting gitu. Dan memang harus diperbanyak masyarakat menginformasikan hal-hal demikian gitu, karena apalagi ada media sosial ya. Betul. Tapi yang penting itu adalah ini valid, benar, dan dibutuhkan berita itu gitu. Jadi ya nggak ada masalah dengan jurnalisme warga, asalkan kalau dulu awal-awal sebelum media sosial ada, Padang Express juga membuka kolom jurnalisme warga gitu. Dalam bentuk tulisan tentunya. Dalam bentuk tulisan. Sekarang lebih kepada dalam bentuk video atau bisa jadi di Facebook juga gitu, atau di media sosial dalam bentuk tulisan atau foto gitu. Ya itu memang harus dikembangkan, harus lebih dimajukan karena dia berlandaskan jurnalisme katanya. Harus belajar juga cara jurnalisme. Mungkin tidak harus jurnalisme warga ini harus ini ada berita ini harus konfirmasi pihak A, pihak B, enggak juga, tapi dia menginformasikan ini loh yang ada di dekat saya gitu. Yang harus diketahui banyak orang, yang harus kalau dia itu persoalan yang buruk gitu harus diperbaiki, harus ada jawabannya dari pihak terkait gitu. Hal-hal semacam itu gitu. Oke, aku mau narik kita berdua ke belakang. Sebelum Dagan memutuskan untuk bekerja di Padang Express. Ya. Di masa kuliah, apa sih yang dilakukan gitu, aktivitasnya? Apa yang paling disukai Dagan gitu? Apakah itu
terhubung dengan keputusan-keputusan berikutnya sehingga kini menjadi redaktor? Ya, saya kuliah pertama saya masuk Sastra Indonesia UNAN 2002. Hmm. Kenapa itu itu pilihan ketiga kalau dulu ujian SPMB namanya, Hmm. pilihan ketiga. Hmm. Kenapa saya pilih Sastra Indonesia? Karena saya tidak bisa bahasa Inggris dan dapat guru bahasa Inggris yang Menyebalkan. menyebalkan dan saya jadi nggak suka bahasa Inggris gitu. Hmm. Di Sastra Indonesia ini sepertinya tidak ada bahasa Inggrisnya gitu kan. Ternyata ada juga itu 8 SKS juga gitu. Nah, Siksaan. ya. Sebuah siksaan. Mungkin tersesat pilihan yang ketiga ya tahulah kita jujur aja pilihan yang untuk jatuhnya gitu. Daripada tidak kuliah ya di sini aja dulu gitu. Ternyata saya ketemu lingkungan yang membawa saya pada hari ini gitu. Lingkungan di mana orang diwajibkan membaca, diwajibkan untuk bisa menulis gitu. Satu waktu pertama awal-awal kuliah itu dosen pembimbing saya itu, dosen akademi saya itu Ivan Nadila. Dia bilang, kamu baca koran Pak. Oh, baca koran. Pasti kamu bacanya halaman olahraga saja. Iya Pak. Dan saya memang suka baca koran itu olahraga awalnya gitu. Utamanya itu olahraga. Saya punya tetangga 2 orang. Dia langganan haluan, langganan Singgalang. Orang yang pertama baca koran dia itu tetangga saya itu saya. Karena saya duduk di depan rumahnya nunggu koran itu datang. Subuh gitu. Jadi saya sampai orang-orang tuh marah. Lusuh semua. Enggak. Saya aja belum baca, kamu udah baca terus. Kira seperti itu gitu. Saya salah baca sendiri koran. nggak bang lebih awal. Nah, lalu Ivan Nadila mewajibkan kalau kamu kuliah di sini, kamu harus baca buku itu minimal 100 halaman sehari. Yang 100 halaman, sesuatu guys. yang dalam sehari itu jarang sekali terpenuhi oleh saya, apalagi ketika bekerja di media massa gitu. Memang butuh effort yang besar bagi saya untuk bisa 100 hari selaman itu gitu. Pada buku-buku tertentu mungkin bisa gitu, saya bisa menamatkan 1 buku 1 hari gitu, bisa. Kalau itu menarik bagi saya. Lalu saya punya lingkungan juga, senior-senior saya waktu awal-awal itu. Kalau mau nongkrong di kafe sama mereka nanya, kamu udah baca buku apa? Belum ada. Kamu tidak boleh duduk di sini. Digituin gitu. Digituin gitu. Terpaksa untuk kemudian harinya saya harus baca buku dulu. Bahwa, bang, saya udah baca buku ini. Baru bisa bergaul dengan mereka gitu. Dan untuk menulis ya disuntik menulis gitu. Saya dipelagakkan gitu, diperlihatkan nih tulisan saya. Oh ya. Jadi itu kemudian yang memacu saya untuk ikut juga lah nulis-nulis gitu. Dan kawan-kawan lain mungkin tidak jauh beda vibe yang mereka dapatkan dengan saya gitu. Nah, lalu ada diskusi-diskusi kecil, kami sering duduk di kafe itu diskusi-diskusi aja seperti di Steva juga gitu kan. Nah, itu udah budaya yang dulu awal-awal dulu sudah saya rasakan dulu di kampus gitu. Nah, ketika tamat itu saya nggak berpikir jadi jurnalis utamanya gitu. Ya samalah dengan kebanyakan sarjana gitu. Saya mau kerja PNS, tapi PNS-nya juga milih gitu. Saya nggak mau PNS di daerah, saya mau misalnya di LIPI gitu. Nah, seperti itu. Ternyata tidak lolos juga gitu kan. Dan jurnalistik sebenarnya pilihan terakhir yang terpaksa gitu. Gempa 2009. Pilihan terakhir. Iya, gempa 2009, kemungkinan cari kerja sulit gitu kan, karena semua sudah hancur gitu. Saya pergi ke Padang Express, di sana kebetulan ada Bang Isrizal KW. Tolong menolong saya untuk masuk ke sana gitu, untuk rekomendasi gitu. Ternyata diterima. Itulah ceritanya sampai kepada dunia jurnalistik. 2009 ya, berarti udah berapa tahun ini Dagan
ntar nggak bisa ngitung saya. Nggak bisa Nah, matematika. 16 tahun lah. Berapa? 16 tahun. 16 tahun. Keren. Saya yang bertanya, Dagan pula yang menghitungkan. Jadi terus gimana menurut Dagan perkembangan atau apa ya? Ada nggak rasa-rasa yang berbeda? Kan udah 16 tahun nih di Padang Express. Apa sih rasa yang berbeda dari waktu ke waktu bekerja di Padang Express? Ya, perbedaannya itu tadi dengan kehadiran media sosial, media digital itu gitu. Lebih sering marah-marah. Justru pada akhir-akhir ini mungkin karena usia juga gitu. Iya, Bukan betul. aku yang bilang. Saya lebih bisa menahan emosi itu karena yang namanya kerja jurnalistik kan kerja tim. Satu orang saja tidak berjalan akan mengganggu gitu kan. Berapa tahun yang lewat saya masih suka marah gitu kan, apalagi kepada ya kalau ada teman-teman yang lain gitu kan yang bekerja tim dengan saya, tugasnya terlambat atau nggak ada gitu, saya bisa marah. Dan pernah ada kejadian juga saya disomasi kawan-kawan gitu, tapi untungnya yang di atas saya membackup saya gitu kan, karena saya menjalankan sesuatu hal sesuai standarnya aja gitu. Ya, tapi akhir-akhir ini saya mulai bisa mengontrol itu gitu. Tidak tiba-tiba meledak-ledak gitu, nggak lagi gitu. Keren. Tapi persoalannya itu tadi, ya yang beda dengan awal-awal saya kerja, tahun-tahun awal saya kerja ya kehadiran media sosial, media digital itu gitu, perbedaannya. Dan media massa mau tidak mau harus ikut itu gitu, kalau enggak digilas habis. Iya, betul. Ya memang itu salah satu cara bertahan hidup ya, Dagan. Oke, Dagan keren banget. Jadi awalnya pemarah, sekarang udah nggak pemarah. Bukan udah nggak pemarah gitu, udah mulai agak kurang lah gitu. Udah mulai agak kurang. Tetap kesal juga sama kawan-kawan yang memang kerjanya nggak sesuai standar yang semestinya gitu. Ini ada yang pertanyaan menarik tentang AI. Aku sering mendengar Dagan marah-marah soal AI gitu. Gimana tuh Dagan, bisa marah-marah lagi nggak sekarang? Iya. Ya, saya tetap kebetulan sekarang ada anak magang gitu. Saya bilang untuk nulis janganlah gunakan AI gitu, karena nulis itu kan asalnya dari otak kita gitu, dari bacaan, dari penglihatan kita terhadap lingkungan gitu. Lalu kita memunculkan ide dalam bentuk tulisan, kenapa dengan AI gitu. Itu yang namanya proses kreatif, tantangannya kan pada berpikir tersebut gitu. Lalu kalau AI yang mengerjakan, lalu kita apa gitu? Ya. Apa gitu? Sebagai kreator kita di mana posisi yang nggak ada, kita hanya merintah saja. Tolong buatkan saya data ini gitu. Tolong buatkan saya tulisan ini gitu. Itu bukan kerja kreatif lagi namanya. Itu bagi saya seperti itu. Dunia jurnalistik kan kerja kreatif juga gitu. Iya, betul. Itu yang saya wanti-wanti ke kawan-kawan gitu, ke diri saya juga gitu. Untuk meminimalisir penggunaan AI. Boleh-boleh saja barangkali menggunakan AI pada momen-momen tertentu. Misalnya saya akhir-akhir ini, saya juga nggak betul-betul melarang, menulis mungkin melarang, tapi ketika saya bikin tor nih, ada liputan tentang ini, yang saya contohkan lah, Selasa depan Padang Express menggarap Hari Guru gitu. Saya punya ide apa ya Hari Guru? Membahas pendidikan inklusif gitu. Lalu saya coba di AI, apa hal-hal yang menarik yang digarap untuk pendidikan inklusif. Dia beri thoughts keluar kan. Itu saya ramu lagi gitu. Mungkin pada tahap itu boleh-boleh saja, karena itu kan hanya sebagai panduan untuk menulis gitu. Tapi hasilnya bagaimana dicocokkan nanti di kondisi dengan di lapangan gitu kan.
pada tahap itu boleh-boleh saja, tapi pada tahap eksekusi penulisan atau apa segala macamnya, saya rasa itu sudah melewati batas, saya Iya, rasa gitu. betul. Untuk yang tadi itu saya baru seminggu ini saya coba untuk pakai itu gitu. Mhm. Membantu, ya membantu gitu, tapi tetap harus ada kerja kita sebagai Mhm. manusianya di sana. Terakhir, Dagan, Terakhir pertanyaan terakhir. terakhir benar nih. Enggak sih, iya terakhir benar. Terakhir benar Dagan. Kemarin aku lihat, bukan aku lihat, kemarin Dagan beli buku dari pemberontakan ke integrasi judulnya ya, Ya, Dagan. ya, Beli bukunya di toko buku Stefa. ya betul. Kenapa Dagan memilih untuk beli buku itu dan sekarang kan udah selesai nih kayaknya baca bukunya. Kenapa itu? Itu terpengaruh nongkrong-nongkrong di Stefa Mhm. juga gitu. Mhm. Kawan-kawan bercerita tentang sejarah lah, banyak sejarah kawan-kawan cerita. Mhm. Kadang ilmu saya sangat kurang, pengetahuan saya sangat kurang. Tapi sebelumnya, jauh sebelumnya, saya sudah berpikir, kenapa saya harus belajar misalnya Eropa atau Indonesia secara keseluruhan, sementara saya tidak mengenal diri saya sebagai orang Sumatera Barat, sebagai orang Minang gitu. Jadi kebetulan buku itu ada, ini menarik dan ini buku penting, saya beli gitu. Dan ternyata penting gitu. Dan membaca itu memang penting, apalagi dalam dunia jurnalistik, dan itu terpakai bagi saya buku itu ketika Rohana Kudus mendapat gelar pahlawan. Di buku itu juga ada bercerita sedikit tentang Rohana Kudus, dan itu jadi referensi saya untuk pemberitaan Rohana Kudus pada akhirnya. Gitu. Oke, jadi itu aja ya teman-teman. Kalau mau dengerin gimana sebenarnya Dagan ini, mungkin pengen tahu lebih jauh tentang Padang Express atau aktivitas Dagan di luar pekerjaannya ini apa aja, mungkin punya hobi di bidang seni, kalau seni-seni apa dan sebagainya. Ya. Tunggu tanggal mainnya. Tanggal main. Ya, Mari kita main-main. mari kita main-main. Jadi kita tutup dulu sekarang. Terima kasih Ya, Dagan, salaman Mbak dulu. Ica. Walaupun tadi dibukanya tanpa salam. Thank you. Dadah guys.